Madness. This is Sparta! Gila kan? Saya yakin 9 dari 10 orang yang nonton ini pasti langsung ngeh adegan barusan dari film apa. Yap, 300. Film yang tahun 2006 bikin semua bioskop geter saking epicnya. Visualnya, aksinya, dialognya yang quotable abis, semuanya chef's kiss. Tapi, pernah gak sih kamu berhenti sejenak di tengah-tengah adegan bacok-bacokan super keren itu dan mikir, tunggu dulu, ini film sejarah apa film fantasi sih? Kok orang Persianya kayak monster dari game RPG? Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas film 300. Bukan cuma soal visualnya yang mind-blowing, tapi kita bakal bedah lapis demi lapis dari mana inspirasinya, seberapa ngaconya dari sejarah aslinya, dan yang paling penting, kenapa film sekeren ini juga jadi salah satu film paling kontroversial dan problematik abad 21. So, grab your popcorn karena kita akan kembali ke Thermopylae. Ini bukan film sejarah, tapi komik hidup. Oke, hal pertama yang wajib banget kamu tahu, 300 itu bukan film sejarah. Anggap aja ini adalah komik yang jadi hidup. Sutradaranya Zack Snyder punya satu misi, mengadaptasi novel grafis karya Frank Miller tahun 1998 plek-ketiplek ke layar lebar. Setiap angle kamera, komposisi, bahkan palet warnanya itu semua niatnya buat meniru panel komik aslinya. Dan ceritanya sendiri itu udah hasil daur ulang berkali-kali. Jadi gini alurnya, ada kejadian sejarah asli di tahun 480 sebelum Masehi. Terus kejadian itu dibikin film drama di tahun 60-an. Film jadul ini ditonton sama Frank Miller pas kecil yang kemudian jadi inspirasi dia buat bikin komik super brutal dan suram. Nah, komik inilah yang akhirnya diadaptasi sama Zack Snyder jadi film yang kita kenal. Setiap langkah adaptasi ini bikin ceritanya makin jauh dari fakta dan makin deket ke dunia mitos. Jadi kalau ada yang protes, filmnya nggak akurat sejarah, ya emang itu tujuannya. Kita nggak nonton rekonstruksi sejarah, kita nonton pertempuran Thermopylae versi Frank Miller yang divisualisasikan oleh Zack Snyder. Paham kan? Kunci buat nikmatin film ini adalah dengan mindset yang tepat. Kenapa visualnya bisa segila itu? Sekarang kita bahas bagian terbaiknya, visualnya. Gimana caranya Snyder bikin film ini kelihatan beda dari yang lain? Pertama, palet warna. Lihat deh, warnanya itu didominasi sepia, emas, kayak lukisan kuno yang jadi hidup. Terus tiba-tiba boom, jubah merah para Spartan warnanya nyala banget. Ini bukan cuma biar keren, tapi secara simbolis ini melambangkan keberanian, semangat, dan ya darah yang bakal tumpah ruah. Kedua, revolusi gerak lambat. Ini bukan slow-mo biasa. Snyder pakai teknik namanya speed ramping, di mana kecepatan adegan bisa berubah drastis dalam 1 detik. Adegan nusuk tombak yang harusnya cuma sekian detik, diperlambat jadi balet kekerasan yang artistik. Setiap tebasan pedang, setiap cipratan darah jadi sebuah tontonan yang indah sekaligus brutal. Ketiga, dunia virtual. Hampir 99% film ini syutingnya di dalam studio pakai green screen. Lanskap surreal, langit dramatis, pasukan Persia yang jumlahnya kayak nggak ada habisnya, badak perang, gajah raksasa, semuanya itu hasil CGI. Bahkan darahnya pun dibikin kayak cat digital, bukan darah beneran, buat nekanin nuansa komiknya. Ini semua pilihan sadar. Sparta digambarin pakai warna hangat dan emas, para pejuangnya punya badan sempurna. Sebaliknya Persia itu gelap, isinya monster dan orang-orang aneh. Sebelum ada dialog, mata kita udah digiring buat mihak Sparta. Cerdik sekaligus manipulatif. Sejarah versus Hollywood. Oke, sekarang bagian paling seru. Mari kita adu antara versi film dengan catatan sejarah dari Herodotus. Siap-siap kaget. Jumlah pasukan. Film bilang 300 Spartan lawan jutaan orang Persia. Faktanya, pasukan Yunani itu ada sekitar 7.000 orang dari berbagai kota, termasuk 300 Spartan.
Pasukan Persia diperkirakan cuma sekitar 120.000 sampai 300.000. Tetap banyak gila, tapi nggak sampai jutaan. Raja Xerxes. Di film, dia itu raksasa androgini setinggi 3 meter, penuh tindikan, dan ngaku-ngaku Tuhan. Faktanya, Xerxes itu raja normal dari dinasti Achaemenid, penganut Zoroastrianisme yang nggak mungkin ngaku jadi Tuhan. Dia dibikin aneh di film biar kelihatan lebih jahat dan non-manusiawi. Kostum perang. Spartan di film itu pede banget pamerin six pack-nya, cuma pakai celana dalam kulit sama jubah. Faktanya, mereka itu pakai zirah perunggu super berat dari kepala sampai kaki. Bertarung telanjang dada gitu sih sama aja bunuh diri. Pertahanan terakhir. Film bilang cuma 300 Spartan yang bertahan. Faktanya, selain 300 Spartan, ada 700 prajurit dari Thespiae yang secara sukarela ikut bertarung sampai mati. Syarat buat orang Thespian yang sering dilupain. Masyarakat Sparta. Di film, Sparta itu benteng kebebasan dan keadilan. Faktanya, Sparta itu negara militer oligarkis yang berdiri di atas perbudakan brutal terhadap kaum Helot. Kebebasan itu cuma buat segelintir warga elit. Jadi jelas ya, film ini sengaja merombak total sejarah buat bikin mitos yang lebih simpel dan dramatis, kebaikan versus kejahatan. Sisi gelap film 300, rasisme dan propaganda. Dan disinilah letak masalah terbesarnya. Penggambaran bangsa Persia di film ini bukan cuma gak akurat, tapi bisa dibilang rasis. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut orientalisme. Cara pandang orang barat yang ngegambarin budaya timur, bagu masa Persia saat di Iran, sebagai lian, eksotis, irasional, biadab, dan secara moral lebih rendah. Peradaban Persia yang canggih direduksi jadi gerombolan monster dan orang aneh. Film ini rilis di tengah panasnya tensi politik antara Amerika Serikat dan Iran di era perang melawan teror pasca tragedi 11 September. Gak heran, pemerintah dan rakyat Iran marah besar nanggap film ini sebagai propaganda anti-Iran dan perang psikologis. Narasi tentang segelintir pahlawan dari barat yang bebas melawan tiran fanatik dari timur itu kedengerannya mirip banget sama retorika politik waktu itu kan? Entah disengaja atau enggak, 300 jadi cerminan dari kecemasan dan sentimen politik zamannya. Kesimpulan. Terlepas dari semua kontroversinya, warisan 300 itu nggak bisa dipungkiri. Film ini mengubah wajah genre aksi fantasi. Estetika novel grafis hidupnya ditiru banyak film lain. Hollywood jadi sadar, tontonan visual yang gila-gilaan bisa laku keras, bahkan dengan cerita yang tipis. Dan tentu saja, memenya This is Sparta jadi salah satu meme paling legendaris dalam sejarah internet. Ini bukti betapa masifnya dampak budaya film ini. Jadi, apa kesimpulannya? 300 itu film yang penuh paradoks. Sebagai sebuah adaptasi komik dan sebuah tontonan visual, film ini adalah sebuah mahakarya. A pure cinematic adrenaline rush. Kerennya nggak ada obat. Tapi sebagai representasi sejarah, film ini gagal total. Dan secara ideologis, penggambaran musuhnya sangat problematik dan meresahkan. 300 adalah karya seni yang memukau sekaligus propaganda yang indah. Ia adalah mitos modern yang diceritakan di sekitar api unggun digital kita. Sebuah film yang lebih penting buat kita diskusikan dan bongkar maknanya daripada kita telan mentah-mentah. Gimana menurutmu? Apakah 300 itu sebuah masterpiece yang disalahpahami atau cuma propaganda yang dibungkus visual keren? Saya pengen banget dengar pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa buat like video ini kalau kamu suka, subscribe biar gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya, dan nyalain lonceng notifikasinya. Thanks for watching and see you on the next one.